Baik, saudara-saudara, saya ucapkan selamat Sabat bagi kita semua. Saat ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan hari Sabat untuk salah satu sarana untuk bertemu dengan Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, ya, pencipta manusia. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini saya berumur 60 tahun, ya. Terima kasih kepada Lolita tadi, ya, lolos 50 tahun, lewat 50 tahun begitu, ya. Nah, langsung singkatan pendek dan tepat, ya. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah mengaruniakan, memberikan kepada kita untuk percaya, untuk beriman kepada Allah, ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak bisa bertemu hari ini kalau bukan karena kita percaya hari Sabat yang kudus. Tahun 1980 saya mendengarkan pertama sekali kata Sabat. Sabat artinya hari perhentian yang sudah ditentukan menurut perintah Tuhan yang keempat, ya. Namun sekarang ini banyak orang tidak percaya pada hari Sabat, ya. Dan saudara-saudara, kita bisa bertemu sekarang ini oleh karena kita sama-sama percaya Sabat itu adalah perintah Allah, dan Sabat itu adalah memang sesuai dengan perintah Tuhan yang keempat, ya. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau dan seterusnya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Itulah sebabnya Allah atau Tuhan sendiri berhenti, dan itulah sebabnya Dia memberkati hari Sabat, hari ketujuh, dan menguduskannya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, Sabat ini kita sedang bertemu dengan Tuhan melalui firman, mendengarkan firman. Dan saudara-saudara, di Alkitab ini cukup banyak yang menjelaskan tentang siapa Yesus itu adalah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi masih banyak orang yang belum melihat, yang belum tahu, yang belum merasakan benar-benar Yesus itu adalah hidup, ya. Luar biasa tadi lagu, ya, dari Lolita, ya. Jadi Yesus itu hidup, ya, dan Yesus itu kekal. Yesus itu tidak berakhir dan tidak berawal. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita saat ini akan membicarakan salah satu biji jagung, ya. Saya sudah mengkonsumsi jagung setiap hari, yaitu jagung muda di blender, ya. Setiap pagi kita blender, kemudian disaring dan diminum. Itu untuk menambah akan karbohidrat selain daripada nasi. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya melihat bahwa satu biji jagung bisa menghasilkan jadi 100 biji jagung. Bagaimana caranya? Dengan menanamkan atau menaburkan biji itu ke tanah. Lalu tanah itu akan memberikan pertumbuhan kepada apa? Pada jagung. Ayo, mana judulnya? Ada judulnya tadi. Iya, satu biji jagung bisa jadi 100 biji. Nah, ini kalau banyak orang suka makan jagung, ya, tapi tidak tahu itu jagung itu batangnya seperti apa, ya. Nah, coba kita lihat berikutnya apa katanya.
Ini bagaimana bila mana ditanam dan bertumbuh dan akan panen setelah 3 bulan. Sudah pertumbuhan jagungnya, biji jagung umur 7 hari, saudara. Bagaimana untuk selanjutnya? Kalau umurnya 20 hari, inilah. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau dia 30 hari bagaimana? Luar biasa ya. 60 hari udah berbuah. Inilah jagung yang saya rebus ya. Kemudian setiap hari dikonsumsi, saudara-saudara. Ya, 70 hari. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya sudah pernah tanam jagung 1 hektar. Ya. Kalau 1 hektar seperti yang banyak tadi itu. Dan panen, saudara-saudara. Beribu biji dari 1 hektar ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya melihat bahwa biji-bijian atau tanaman-tanaman yang berbiji seperti jagung ini ditanam 1 bisa menghasilkan 100 biji jagung. Saudara-saudaraku yang kekasih, atau 2-3 pangkal jagung ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita perhatikan pertumbuhan jagung ini, saudara-saudara, dia sudah berhasil dalam tempo 3 bulan ya. Dan kalau kita hitung, saudara, jagung ini maka sangat luar biasa. Dari 1 bisa menjadi 100. Makanya tadi dikatakan di dalam bacaan kita tadi, kalau sesuatu tanaman ditanam di tempat yang subur, tanah yang subur, maka dia menghasilkan 100 kali lipat, bisa menghasilkan 60 kali lipat, bisa menghasilkan 30 kali lipat. Saudaraku yang kekasih, kalau kita perhitungkan, kalau kita perhatikan bagaimana pertambahan biji itu boleh menjadi banyak dengan ditanam 1 biji, itu adalah kuasa daripada Tuhan. Jadi itu sebabnya, saudara, tanah itu yang memberikan pertumbuhan kepadanya. Begitu juga, saudara, firman Tuhan yang kita dengarkan itu bertumbuhnya tidak adalah tergantung kepada tanah hati kita. Tetapi saudara, sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang pendeta, dia hanya menaburkan firman Tuhan. Terserah kepada pendengar apakah dia menerima firman itu atau tidak. Dan saudara-saudara, siapa yang membuat bertumbuh? Bukan pendetanya, tetapi Tuhan yang membuat pertumbuhan. Dan itu saudara-saudara tergantung kepada kita pendengar. Apakah hati kita membuka kepada firman Tuhan? Kalau saudara membuka, maka firman Tuhan itu akan bertumbuh di dalam hati. Yang kemudian sesudah bertumbuh, maka dia akan berkembang, dan yang terakhir dia akan berbuah. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya kalau dikatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah yang akhir dan yang awal, dan dia adalah bisa berkuasa di bumi dan di sorga. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Yesus, mereka mempunyai satu jaminan untuk apa? Hidup yang kekal. Coba kita baca dalam Wahyu pasal 1 ayat 7 ya. Ada Alkitabnya, perhatikan ya. Kita baca bersama-sama. Ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ayat yang ke-17. Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya,
dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. So, saudara kekasih, bagaimana kita merasakan Yesus itu hidup? Pertama-tama, saudara, kita mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Lalu, Tuhan itu siapa? Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Jadi, kita tinggal di tanah ciptaan Tuhan. Kita menghirup udara ciptaan Tuhan. Kita memakan makanan yang diciptakan Tuhan. Kita berbicara dengan mengucapkan kata-kata firman ataupun perkataan dari Tuhan. Kita mempunyai waktu adalah waktu pemberian Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dan yang terakhir, kita beribadah, berhenti, memuji, memuliakan Tuhan, menghormati Dia, dan mendengarkan Tuhan setiap hari Sabat, hari yang ketujuh. Itu dari Tuhan. Waktu adalah berkat yang pasti. Segala sesuatu sudah dipersiapkan kepada manusia. Itulah sebabnya, saudara, kalau kita perhatikan bahwa ciptaan itu sangat berlimpah dan tak berakhir. Lalu, saudara, seperti apa? Ada orang, kalau orang Cina dikatakan menyimpan apa? Besi. Ya. Besi itu disimpan. Nanti takut habis besinya, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, di dalam dunia ini tidak ada ciptaan Tuhan yang bisa habis. Dia tetap ada, dan tidak ada orang yang boleh mengurangi ataupun menambah ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita melihat mata uang, ya, atau uang, ya. Uang itu ini uang 2000, ya. Tapi saudara, kita coba kalau banyak uang kita, maka kita buat menjadi angka 2000 ataupun yang 2000-an, maka akan kita lihat begitu banyak jumlahnya. Misalnya 1 juta diubah menjadi yang harga 2.000 rupiah. Itu sudah begitu banyak, ya, saudara. Tetapi saudara, itu adalah bisa mewakili untuk sejumlah uang yang banyak, yaitu hanya uang 2000 ini saja, ya. Ini adalah bisa mewakili untuk sejumlah uang banyak sedunia ini, ya. Dengan memperhatikan apa artinya uang, dan memperhatikan uang ini adalah alat tukar, ya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, ketika kita sudah tahu ini alat tukar, maka saudara-saudara, kita tidak perlu harus memiliki banyak duit untuk mengerti apa itu arti uang. Tetapi hanya satu ini, contohnya, sudah bisa kita melihat. Itulah fungsi dan manfaat mata uang, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, sama seperti yang tadi jagung ini, ya. Jagung 1 biji itu sudah bisa kita mengerti, maka untuk sejumlah jagung sedunia ini kita tahu bahwa itulah namanya jagung, ya. Kalau kita sudah tahu 1 jagung saja, tidak perlu harus melihat kepada seluruh jagung. Di Lampung saya lihat ada banyak kebun jagung. Jagung begitu banyak saya lihat di setiap jalan, ya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang mau saya sampaikan adalah bahwa hal yang kecil, 1 jagung itu bisa memberikan penjelasan kepada jagung seluruh dunia. Atau misalnya air 1 gelas ini, itu bisa mewakili untuk seluruh air yang ada di permukaan bumi ini. Seluruh air di laut, di air, atau di mana saja. Saudara-saudara, inilah arti daripada air. Air ini adalah untuk memberikan kesegaran kepada kita. Dan air ini adalah tidak pernah habis. Inilah ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, banyak orang yang belum mengerti dan belum memahami bahwa memang ciptaan Tuhan itu tidak pernah habisnya. Tetapi sebagaimana Allah mengatakan, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Artinya saudara, Dia tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya.
Itulah sebabnya bila mana kita sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, maka kita boleh mendekatkan diri kepada Tuhan melalui mendekatkan diri kepada ciptaannya. Kita pelajari ciptaannya, sehingga kita bisa melihat bagaimana ciptaan itu berlimpah, bagaimana ciptaan itu kekal adanya. Dan saudara-saudaraku yang kekasih, perhatikan saja salah satu ciptaan Tuhan, maka saudara akan bisa melihat keajaiban-keajaiban dan kehebatan daripada salah satu ciptaan tersebut. Ya, salah satu contoh air ya. Air ini, saudara-saudara, ini adalah air ciptaan Tuhan Yesus yang tidak pernah habis, dan air sangat berlimpah di atas muka bumi ini. Dan kalau ada orang yang tidak percaya kepada air ciptaan Tuhan, mereka biasanya tidak peduli kepada apa? Kepada ciptaan tersebut. Mereka merusak dirinya dengan apa? Dengan ciptaan tersebut. Itulah sebabnya saudara, untuk apa semua ciptaan Tuhan itu? Untuk kebutuhan daripada siapa? Manusia, ya. Baik saudara-saudaraku yang kekasih, maka disebutkan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 30, apa dikatakan sana? Ada yang dapat, boleh dibaca. Jadi Alkitab ini sungguh sangat berlimpah pengetahuan dan berlimpah tentang firman Tuhan. Jadi itu sebabnya setiap orang yang percaya dan menikmati firman Tuhan, mereka akan boleh tahu bahwa sungguh sangat berlimpah segala ciptaan Tuhan dan kekal abadi untuk selama-lamanya. Ada yang boleh baca? 1 Korintus 10 ayat 30. Bukan, ayat 30. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku telah makannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Ya, 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Iya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, semua yang kita lakukan di atas bumi ini, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita mau makan, dan saudara-saudara, semua berfokus hanya untuk kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Jadi kalau kita makan makanan sesuai dengan perintah dan peraturan daripada Tuhan, maka kita akan sehat, ya. Kita akan jaya, kita akan makmur, kita akan merasakan betapa indah akan semua makanan yang kita makan sesuai dengan peraturan dari Tuhan. Dan tentu saudara, karena kita sudah mempunyai kesehatan yang prima, maka kita akhirnya akan mengucapkan apa? Puji syukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya kepada kita, kalau sebelum makan biasanya berdoa. Doa itu adalah untuk memuji, memuliakan, dan mengangkat tinggi Tuhan Allah, pencipta alam semesta. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, ketika kita mau melakukan apa saja yang ada di bumi ini, apa saja yang mau kita kerjakan, maka tetap undang dan terima dulu daripada Tuhan apa yang mau kita lakukan. Untuk apa kita lakukan tersebut dan bagaimana cara melakukannya, itu yang harus kita pelajari. Kenapa? Sebab banyak orang sekarang ini banyak mempunyai uang, tetapi dia tidak tahu mau kemana mau dibuat uangnya. Banyak makanan, tetapi dia tidak tahu mau bagaimana cara makannya. Dan saudara-saudaraku kekasih, kenapa? Karena dia tidak memiliki pemahaman, pengertian tentang apa saja yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Saudara, orang berkata, ini ciptaan Tuhan ini membosankan.
Kenapa? Karena dia tidak mengerti apa yang sedang dia lihat, apa yang sedang dia lakukan. Jadi saudaraku yang kekasih, segala sesuatu akan mendapatkan suatu kebaikan dan akan merasa itu indah apabila kita kerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan saudara, tidak ada orang yang berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada orang yang berkata kepada Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Jadi kalau sudah ada Roh Kudus itu, maka kita akan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, itu namanya mengutuki Yesus. Tetapi saudaraku, di Alkitab dikatakan bahwa Yesuslah yang empunya seluruh bumi. Yesus adalah yang bisa membangkitkan orang mati. Yesus adalah menjadi perantara antara manusia yang berdosa kepada Allah yang suci. Itulah sebabnya saudara, Alkitab ini sudah memberikan suatu kesimpulan bahwa Yesus itu adalah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya sama. Sama di mana? Sama adalah Tuhan pencipta alam semesta. Dan dia menciptakan sangat berlimpah. Dan untuk apa? Untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan manusia ciptaannya. Marilah kita tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Dengan demikian kita akan boleh menjadi umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam berkelimpahan dan tidak kurang sesuatu apapun. Kenapa? Oleh karena Yesuslah yang mempunyai segala sesuatu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.